energetik, ya, kemudian passionate, dan juga futuris ya. Mungkin kata terakhir nih ya, futuris. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di sesi Stories Worth Telling Bullseyes dengan saya Gita Natania, M Target, dan di sini kita kedatangan pembicara lainnya yang gak kalah keren. Itu ada Mas Indra Kusuma. Dia adalah Business dan Professional Skills Mentor at Apple Developer Academy. Biasa. Halo Mas semua. Indra, apa kabar Mas Indra? Kabar baik Mbak Gita. Luar biasa. Lagi sibuk apa nih Mas Indra? Ya, Kayaknya sibuk tadi. ini ya, ngajar ya tiap hari ya. Iya itu tadi tuh bilang Mbak Gita sebentar nih lagi ngajar. Wah, luar biasa. Jadi benar-benar emang ini sehari-hari emang selalu full mentoring kelas ya Mas Indra. Betul banget Mbak Gita. Mas Indra, ini pasti banyak yang tertarik nih buat kenal lebih dalam siapa sih Mas Indra nih gitu. Terus habis itu juga dari latar belakang pekerjaannya saat ini kan kayak ada mentornya nih. Nah, apa nih yang diajarkan oleh Mas Indra? Begitu kita langsung aja nih masuk ke sesi bincang-bincang kita. Dan pertama saya mau tahu nih, coba deskripsikan siapa Indra Kusuma dalam 3 kata. Singkat ya, 3 kata ya. Oke. Iya, boleh. Oke, yang pertama itu energetik, ya. Kemudian passionate, dan juga futuris ya. Mungkin kata terakhir nih ya, futuris. Luar biasa Mas Indra. 3 kata yang sangat strong gitu. Nah, anak-anak nih yang dengar mungkin dari anak-anak yang baru mau mulai karirnya atau mungkin yang level yang baru first entry nih dalam dunia karir nih ya, kayak gitu. Mungkin bakal lebih tertarik lagi lebih dalam 3 kata tersebut itu kalau dijabarin dengan role yang Mas Indra sekarang ini dalam perjalanan karirnya Mas Indra saat ini tuh diaplikasikan kemana? Pertanyaan selanjutnya adalah, nah kita boleh flashback sedikit nih ya Mas Indra ya, di 10 tahun yang lalu 10 tahun yang lalu dulu tuh Mas Indra punya cita-cita apa atau keinginan atau harapan apa, dan apakah sejalan dengan yang Mas Indra jalani saat ini terutama di sisi karir? Boleh dong Mas Indra diceritain. Oke. 10 tahun yang lalu ya, kalau di flashback nih Mbak Gita, lumayan jauh memang ya, waktu masih muda dulu nih ya. Muda, luar biasa. Kan kayaknya udah berumur ya. aduh, enggak kok Mas Indra masih kelihatan muda. Oke. Ya dulu mungkin kalau ngomongin 10 tahun lalu mungkin masih di masa-masa saya baru meniti karir ya. Jadi waktu saya lulus kuliah, saya ingat banget, saya tuh masih curiosity-nya sangat tinggi untuk mencoba gitu ya. Dulu sering banget ketemu teman, ngobrol sama teman-teman, terus kita akhirnya bikin suatu bisnis kayak gitu ya, bikin project ya kan. Terus juga macam-macam ya. Dulu mencoba gitu, walaupun ujung-ujungnya gagal nih Pak. Dulu pernah biasa bikin, anak muda ya Mas Indra ya. Iya, udah nggak mikir deh ya rugi untung, yang penting cari pengalaman gitu. Iya betul, itu betul banget. Jadi udah pernah bikin agency ya kan, terus juga agency digital ya waktu itu sempat booming kan ya. Terus juga pernah juga bahkan saya jadi freelance di sekitar waktu itu saya masih di sekitaran Solo dan Jogja, jadi dari teman-teman di sekitar sana. Tapi setelah itu memberikan motivasi kepada saya untuk belajar
lebih mengejar dulu cari benar-benar professional work itu kayak gimana sih. Itu akhirnya saya memutuskan untuk bekerja di Jakarta kayak gitu. Singkat cerita, saya waktu itu 5 tahun di perusahaan market research agency dari Jepang. Terus saya lanjut ke salah satu ride hailing, terus juga ke fintech yang biru ya. Terus lanjut juga ke pernah jadi BD. Selama karir lebih banyak ke BD ya, selama 10 tahun. Jadi lebih banyak ke relationnya dengan business development, dengan klien, dengan lain-lain partners. Terus juga akhirnya juga di suatu program akselerator, akhirnya setelah melalang buana di dunia startup nih Mbak. Wah. Akhirnya back to basic. 2 tahun terakhir lebih banyak di balik lagi ke educate nggak founder sekarang ya. Kalau dulu kan lebih banyak dengan founder ataupun dengan startup, sekarang lebih banyak ke student gitu kan. Kita bantu untuk menghasilkan student yang punya capability skill yang dibutuhkan oleh industri. Nah ini juga sejalan nih sama interview kita kali ini gitu. Memang buat udah pasti memotivasi dan juga ya buat memberikan pencerahan gitu kepada anak-anak muda saat ini yang memang lagi mau merintis atau baru mau mulai gitu. Jadi supaya tahu bahwa ada skup-skup pekerjaan nantinya yang memang yang potensial buat mereka gitu, pada akhirnya. Jadi mereka punya pandangan yang lebih luas lah gitu tentang karir seperti itu. Menarik banget Mas Indra. Jadi yang dicita-citakan dulu kurang lebih kalau ditarik benang merahnya nih dengan sekarang yang dikerjain kurang lebih sama ya gitu. Jadi kembali lagi gitu ya. Luar biasa gitu setelah melalang lintang di mana-mana gitu ya. Luar biasa. Memang kalau udah panggilan kali ya Mas Indra atau udah passionnya di situ pasti akan kembali lagi gitu. Mungkin di tempat-tempat sebelumnya Mas Indra dapat pelajaran-pelajaran yang bisa dibawa gitu hingga saat ini bisa dibagikan kayak gitu ya. Nah, semoga ya bisa membantu ya. Pastilah gitu. Dari saya sendiri juga nih belajar nih sama Mas Indra karena tidak ada Mas Indra buat kita belajar semuanya. Nah, selanjutnya nih Mas Indra pengen tahu lebih dalam dengan industri di mana Mas Indra sekarang lagi jalani itu current role saat ini tuh seperti apa sih kalau boleh dijelasin? Oke, nah dari sisi bisnis dan juga professional skill, jadi kita membantu last year student dan juga dari public ya, jadi nggak hanya yang mereka masih mahasiswa, tapi kita juga berikan kesempatan kepada orang yang memang mau untuk atau tertarik ya dengan dunia digital sekarang. Nah kita bantu untuk mereka mereveal kira-kira mereka tuh skillnya kemana gitu. Nah kita ada 3 domain yang coba kita arahkan ya, ada tech, design, dan juga professional skill atau business skill. Dan kita coba untuk berikan ya jalan buat mereka ya dengan suatu challenge ya, kita kasih mereka challenge untuk mencari solusi kira-kira permasalahan yang ada di masyarakat, yang kita bisa cari suatu solusi ya kan. Nah itu mereka akan develop menjadi suatu aplikasi bisa jadi ya. Dan itu menjadi modal mereka untuk bisa tahu nih kira-kira nanti ilmu yang mereka terapkan ini, yang mereka dapatkan ini bisa mereka bawa di industri gitu. Nanti waktu mereka bekerja gitu Mbak. Benar-benar emang membekali ya, even udah jalan tetap dikasih insight lainnya gitu supaya mungkin gitu ya, namanya baru menjalani karir mungkin yang baru gitu, masih mencari-cari passionnya di mana gitu ya, jadinya dicerahkan gitu
istilahnya. Nah, Mas Indra, mulai masuk ke sesi yang lebih dalam nih, kita pengen tahu nih, pada akhirnya gitu yang dijalani Mas Indra, pasti dong sepanjang perjalanan karir Mas Indra pasti ada tantangan tersendiri gitu, terutama dengan sekarang current role yang Mas Indra jalani gitu ya. Dari segi apa? Dari segi tantangan yang dihadapi itu seperti apa sih? Lalu juga gimana cara Mas Indra mengatasi tantangan tersebut gitu yang sekarang ini? Yes. Kalau flashback nih ke early career, pasti pertama itu hal yang pekerjaan pertama itu hal yang paling menantang ya buat kita beradaptasi dari lingkungan yang kita biasa di kampus, ya, di rumah, di kampus, kemudian kita menjadi seorang yang ditempa menjadi seorang yang profesional itu sebenarnya bagian terpenting juga gitu. Kita bisa belajar dari, kalau saya ya di early career saya mencari opportunity untuk bisa belajar dari mentor yang tepat gitu. Nah, di sana saya kebetulan saya berinteraksi langsung dengan bos saya yang memang orang Jepang. Memang challenge banget ya dari segi komunikasi, of course ya. Tapi banyak hal yang filosofi bekerja yang saya terapkan sampai karir saya sekarang gitu ya. Terutama terkait disiplin ya kan, kemudian terkait dengan disiplin, dan juga di sisi mencari pengalaman, mencari networking ya kan dengan lingkup untuk kebutuhan bisnis kayak gitu. Dan selain itu juga berinvestasi kepada diri sendiri gitu untuk mendevelop capability kita, skill kita untuk mengikuti kebutuhan dari company kayak gitu. Itu yang menjadi challenge ya, Mbak, karena dulu kalau saya sih belajar bahasa Jepang tapi ujung-ujungnya yang kepake bahasa Inggrisnya sebenarnya sih. Oke. Nah, terus itu sih Mbak untuk gambarannya kira-kira challenge yang saya hadapin di awal karir. Tapi setelah itu, of course, levelnya semakin tinggi ya. Pasti ada tantangan tersendiri dari masing-masing, terutama dari industri ya. Saya dulu pindah-pindah industri itu biasa. Nah, itu tuh. Ya, dari situ memang challenge-nya adalah competition ya. Kalau kita lihat competition itu, kalau kita nggak bisa beradaptasi dan berinovasi, kita pasti akan tertinggal. Itu kunci utamanya sih. Itu yang juga saya pelajarin dan saya jadikan suatu knowledge kepada founder-founder gitu aja. Jadi saya dulu juga di Accelerator saya juga bantu ya untuk ngasih sudut pandang kira-kira kalau dari sisi industri kayak gini loh yang kalian butuhin ya kan. Kalian boleh strict sama vision kalian, tapi kalian juga harus align dengan kebutuhan market dan juga perubahan dari industri persaingan ya, peta persaingannya gitu. Itu sih Mbak gambarannya. Iya, jadi memang pada akhirnya ya dari perjalanan karir dari industri ke industri, kesimpulannya tuh sebenarnya cara ngatasinnya kalau dari Mas Indra itu adalah kita harus bisa adaptasi, setelah adaptasi baru kita improve. Itu sih emang bener sih. Nah, kebanyakan ya untuk zaman sekarang nih gitu kan, kita belajar tapi lupa bahwa beradaptasi itu adalah kayak kalau dari saya sendiri tuh Mas Indra nangkepnya tuh gimana ya, skill kepekaan kita gitu untuk bisa menyesuaikan gitu dengan keadaan. Kalau memang kita kalau memang kita mendapatkan hal baru gitu ya, bukan berarti sesuatu yang harus pelajaran lagi nih harus dipelajari, tapi memang itu kalau kita latih terus kepekaan itu ya bisa sendirinya diri kita tuh nge-adjust gitu loh, sesuai dengan ya lingkungan, sesuai dengan job desk yang kita lagi kerjakan gitu. Pada akhirnya ketika itu bergerak secara otomatis, dari kita pasti akan improve untuk menyesuaikan, untuk mengembangkan. Seperti itu nggak sih Mas Indra? Iya, paling real sebenarnya kita dipaksa untuk beradaptasi adalah semasa COVID ya. Wah, itu bener. Salah satu challenge yang justru membuktikan kalau kita sebagai manusia itu bisa
rubah mindset kita ya, dari yang kita meeting harus ketemu ya kan, kalau dulu kan nah inilah datang kemana-kemana ya kan, yang jauh-jauh dari Jakarta Pusat ke Kemang misalnya, nah itulah ya, itulah dan ternyata itulah. bisa selesai Ternyata hanya dengan Zoom ya, video call dan nah itu mungkin awal ya gimana ya aku ya. pikir mungkin awalnya nggak bakal efektif gitu, ternyata works banget ya. Ada yang menarik karena justru productivity-nya lebih tinggi ya daripada waktu kita offset ya. Offset itu justru kita lebih banyak. Ya mungkin ada plus minus ya. Of course, in terms of productivity we have an increasement, but in terms of social interaction kita jadi berkurang ya. Karena somehow kalau kita berdiskusi untuk suatu generate ideas, kita butuh ketemu ternyata gitu. Nggak cukup hanya dengan Zoom gitu ya kan kadang kita ide tuh muncul pas kita ngobrol nyantai ngopi bareng ya kan, benar kayak gitu interaksi langsung ya, jadi lebih kebangun gak sih moodnya gitu, chemistry-nya kayak gitu. Iya sih, memang plus minus sih, tapi benar kalau dari online mungkin kita nggak perlu melewati perjalanan Jakarta yang begitu macetnya sehingga memporak-porandakan isi kepala hingga mood gitu ya, nyampe misalnya karena hujan, karena macet, udah ngebatin duluan gitu loh Mas Indra. Kalau nge-Zoom ini kan online ini kan salah satunya ya kita bisa prepare lebih cepat gitu loh. Tinggal internetnya aja mungkin yang selalu ya menjadi kendala di mana-mana dan sudah lumrah. Benar banget sih Mas Indra. Nah, kalau gitu nih pada akhirnya satu pelajaran yang dipetik gitu dari perjalanan karirnya Mas Indra tuh pada akhirnya tuh apa ya gitu, dari hasil adaptasi dan improvisasi ini melahirkan apa sih gitu Mas Indra? Ya, yang pasti kita survive ya. I mean in any situation and any industries, kita jadi lebih punya mindset untuk resilient ya. Apapun tantangannya, apapun yang kita hadapin ke depan, kita nggak terlalu worry gitu, karena kita udah tahu bahwa kita punya insting untuk bertahan gitu ya. Benar. Dan tahu insting kita harus kemana, harus ngapain gitu. Jadi udah punya mindset yang resilient. Itu penting juga, karena kalau enggak ya kita menyerah ya kan, kita give up, akhirnya kita jadi stres sendiri. Nah, ini yang harus kita hindarin ya, terutama buat anak-anak muda nih yang kalau baru berkarir terus masuk ke masa quarter life crisis nih kadang. Waduh. Ya, saya pernah mengalami hal itu. Tapi yes, pernah banget. Saya pernah banget merasa di titik bawah karir saya pernah. Gitu. Kalau boleh tahu kayak gimana tuh nuansanya gitu, maksudnya atau bingungkah passionnya di mana, mungkin kalau boleh nanya? Bukan, lebih dari itu. Jadi saya pernah di suatu pekerjaan yang saya merasa kurang relate gitu ya dengan apa yang sudah saya lakukan, itu nggak relate dengan apa yang perlu di-achieve gitu ya. Yes. Jadi akhirnya saya terpaksa harus keluar dari circle tersebut ya kan. Nah, itu salah satu hal yang membuat saya akhirnya dipaksa buat keluar ya, bukan. Akhirnya saya harus resign dan mundur secara official ya kan. Dan itu merupakan titik terbawah saya ya, karena saya waktu itu juga banyak tanggungan ya kan. Pas lagi ada banyak tanggungan, ada cobaan, ada dari karir juga ada nih, jadi bertubi-tubi. Nah, itu bertubi-tubi. Nah, itu ya. Tapi itu membantu saya justru untuk bounce back gitu ya. Kalau kita bilang kan kayak industri sekarang ya, kayak traveling ini kemarin di industri travel sama hotel ini kan kayak bertubi-tubi ya. Covid datang harus tutup ini layanannya, ada yang refund tiket, ada yang apa. Tapi sekarang jadi bounce back karena orang udah bosen ya di rumah terus. Udah bosen, udah nggak tahan, pengen liburan. Kemarin ya mudik langsung macet di mana-mana ya kan. Itu bukti bahwa
bounce back-nya bisa bahkan 10 plus ya, 10x ya, bisa 10 kali lipat. Nah itu juga yang sebenarnya kita bisa manfaatin dari suatu kegagalan kita gitu. Kita bisa menyerah ya kan, ada pilihan yang mau menyerah or you will do the best 10 times gitu. Jadi saya selalu berusaha untuk mengambil hikmah dari setiap kegagalan itu, dan kita bisa, saya percaya serahin semua, kita pasti dapat kesempatan yang lebih baik lagi. Saya selalu percaya gitu di setiap karir saya, asalkan kita track record-nya bagus ya, track record kita bagus, dan semua yang kita, apapun yang kita lakukan dan kita berikan ke company, ke bos kita itu valuable buat mereka. Itu yang selalu saya percaya. Tinggalkanlah jejak yang baik, termasuk jejak digital ya. Jangan itu benar sekali. Ya, jangan ngomenin ya kan, jangan suka gibah di online kayak gitu. Karena ya kalau sekarang kan udah era transparan ya. Kita aja kalau mau lamar pekerjaan dilihat dulu kan track record di sosial media, di LinkedIn dan lain-lain. Apa sih yang di-share itu udah bahaya ya buat sekarang ya. Ya, reputasi kita di sosial media. Benar-benar semua sekarang bisa di-track ya Mas Indra. Jadi ngomong juga harus hati-hati, meresponi sesuatu juga harus hati-hati gitu ya. Even gak di sosial media juga, misalnya kalau kita create ambience toxic seperti itu ya gitu kan, again gitu, ada namanya teknologi termutakhir ya, mouth to mouth ya. Nah itu juga bisa gitu menyebar kemana-mana. Karena mau nggak mau juga gimana ya, memang harus punya karakter yang baik gitu ya, yang kayak tadi Mas Indra bilang gitu ya, memang harus bisa beradaptasi. Kalau lingkungannya seperti ini ya kita harus menyesuaikan diri dengan cara cepet-cepet nih nempatin diri, kita harus ada di mana gitu. Dan kita improve sampai akhirnya ya kita akan menjadi survive di segala sisi itu loh, berbagai keadaan kayak gitu ya. Benar banget sih Mas Indra. Ini kan udah cerita nih banyak nih soal jalan Mas Indra. Nah kan makin tertarik lagi nih, pasti banyak yang tertarik nih untuk tahu gitu karakter seperti apa, atau mungkin yang bisa yang bisa kita improve gitu ya, anak-anak muda sekarang nih ya, itu supaya bisa sukses nih masuk ke ranahnya Mas Indra nih. Pada akhirnya kan mungkin banyak yang passionnya mau menjadi seorang mentor, banyak yang passionnya emang senang sharing gitu, senang pokoknya dunia communication seperti ini gitu. Bahkan sampai spesifik ke mentoring kayak Mas Indra saat ini tuh, skill apa sih yang pasti kita ini ya sebagai pelaku industri ya, maksudnya kita bekerja di industri, skopnya tuh yang pertama pasti skopnya ini kan saling terkoneksi ya. Jadi yang paling penting adalah sebenarnya kalau untuk saya adalah networking. Dan enggak sekedar networking ya Mbak Gita ya, kita networking juga kita harus jaga, kita pupuk. Bukan hanya kita kenalan terus tukeran kartu nama udah, enggak, tapi kita harus menjaga relasi. Ya kan, kita juga harus apa yang kita bisa bantu memenuhi ekspektasinya, kita akan suatu saat akan dibantu kembali gitu. Itu apa ya istilahnya ya, mungkin lebih kayak memupuk kebaikan dengan relasi-relasi kita, karena suatu saat mereka akan ingat kita ya, oh ini dulu loh ada Indra atau mungkin Mbak Gita ya, misalnya Mbak Gita, oh di M-Target saya pernah dibantu nih. Nah dia akan memberikan referensi kira-kira kayak gitu biasanya kapan, karena koneksi tuh orang ini ketemu ini orang ini, jadi semua tuh sebenarnya secara sistematis sudah terkoneksi gitu satu sama lain sebagai kita makhluk sosial. Selain itu, selain networking juga kalian perlu untuk invest in yourself gitu. Ini yang pernah saya lewatkan selama masa karir saya.
Nah, jadi industri kan terus berubah ya, semakin semakin maju ya, ya kan. Semua industri pasti berubah. Bahkan sampai ada istilah digital transformation kemarin ya. Yes. Kalau di semasa COVID itu kan ada digital acceleration, digital transformation, itu yang dilakukan oleh banyak perusahaan. Kalau mereka nggak berubah, nggak mengikuti, kan banyak yang akhirnya collapse ya, banyak yang akhirnya harus tutup gitu. Itu salah satu bentuk industri berubah terus gitu. Iya. Ya kan? Kalau kita tidak menginvest diri kita sedari awal, kita nggak akan tahu kapan kita akan dibutuhkan gitu. Bayangin kemarin COVID ya, banyak pekerjaan-pekerjaan yang non esensial yang akhirnya harus ditutup. Ya kan? Nah, itu salah satu bukti kenapa kalian harus invest in yourself. Apapun skill kalian harus punya skill lain yang membantu kalian untuk bisa survive. Nah, jadi misalkan kita sebagai orang bisnis gitu ya, di divisi bisnis, kita juga harus menguasai skill lain ya, gitu. Either itu hard skill atau soft skill. Let's say kayak hard skill kita pelajarin tentang tech atau coding, ya kan? Atau kita juga bisa belajar tentang design, ya kan? Mungkin kita kalau misalkan in worst case kayak kemarin COVID terjadi lagi ya, amit-amit ya, tapi mungkin nggak COVID gitu, mungkin yang lain ya, gitu. Bisa aja divisi satu ditutup, tapi kita udah punya skill yang lain. Gitu. Nah ini yang biasa kalau kemarin di COVID kita sebut reskill, ya kan? Kita pindah ke skill yang jadi skill kita lain gitu ya. Ada yang dari kalau bisnis mungkin ada yang dari front office akhirnya jadi dipindahin ke back office kayak gitu. Nah, sama halnya kita dari bisnis mungkin dipindah ke tech gitu kan, atau mungkin pindah ke desain dulu ya kan. Nah, tapi kita punya capability untuk situasi tersebut gitu kan. Kita udah punya, atau bahkan juga bisa upskill. Ya, kita bisa mengimprove apa yang udah kita miliki gitu. Aku udah punya capability sebagai bisnis. Nah, aku bisa nggak punya pengetahuan tentang digital transformation. Nah, itu kan membutuhkan banyak campur tangan dari banyak background ya. Jadi dari sisi tech-nya ada, dari sisi bisnisnya juga harus dipikirkan, ya kan. Kita membuat analisis. Nah, ini mana yang mau diimprove dulu gitu. Nah, itu contoh kenapa kita harus punya multiple disciplinary skills, ya kan. Disciplinary skills. Yeah. Not. Ya, jadi kita nggak bisa bergantung saat ini ya, kondisi sekarang kita nggak bisa bergantung pada satu skill aja yang kita. Kalau kita bilang kan biasanya ada spesialis, ada generalis kan. Nah, kita tuh nggak bisa menggantungkan hanya skill di spesialis aja, satu specialty aja. Kita harus punya mindset generalis. Ya, sama ya, seorang manajer kan harus punya ya, dia harus tahu cara kerjanya departemen ini, misalnya departemen marketing, terus ada operational, kita harus tahu cara mengukur dan mengetahui kayak gimana. Sama halnya kayak sekarang kalau di industri digital kan ada mindsetnya harus tahu nih produk apa, tech apa, desainnya seperti apa, akhirnya bisa melahirkan suatu produk yang punya nilai value, punya value yang bermanfaat untuk customer kayak gitu kan. Nah, itu yang kita harus latih ya, invest in yourself gitu. Itu sih Mbak kita. Invest in yourself, benar. Ya karena kita nggak ada yang tahu ya gitu. Kayak tadi Mas Indra bilang, kondisi ke depan akan seperti apa gitu. Kalau dari yang saya pelajari ya, ada orang yang bilang kalau orang yang beruntung itu adalah orang yang selalu siap. Gitu. Jadi ya benar sih kalau dikaitkan dengan logika gitu. Contohnya kita ada diskon gitu ya. Mau diskonnya segede apapun, kalau nggak siap uangnya gitu ya, kita nggak prepare, kita nggak saving, nggak akan kebeli juga. Gitu. Contohnya seperti itu ya. Jadi mau seperti apapun itu kondisinya ya, ketika dia mah beruntung bisa shift ke desain gitu, karena dia bisanya itu backgroundnya itu karena dia di belakang tuh udah belajar, udah mempersiapkan. Itu ya kurang lebih ya demonstrasinya ya Mas Indra ya. Betul banget Mbak Gita. Itu yang perlu kita lakukan ya. Untuk era sekarang digital skill tuh perlu kita latih. Gitu. Iya benar. Kan banyak ya Mbak Gita ya
kursus-kursus sekarang yang kursus-kursus online course, itu manfaatin ya teman-teman. Ini masa dimana kalian bisa belajar secara remote ya. Kalau dulu susah banget harus datang ke event workshop gitu kan, datang ke venue, kadang udah ngantuk-ngantuk. Benar. Bagi waktunya susah. Bener. Iya. Bahkan kita bisa ikut yang di luar negeri ya, kayak jam 10 malam di sini, di sana kan baru pagi, jadi mereka baru mulai teman-teman. Aku sering banget ikutan. Jadi manfaatin internet sebaik-baiknya ya. Ini bisa ikut course, bisa taking certification yang live class, itu bermanfaat banget buat bekal kalian. Iya, bahkan kita bisa akses sampai ke sana ya, keluar ya semua. Betul. Kita bisa dapat ilmu lebih fleksibel lagi kayak gitu ya. Betul. Nah, untuk spesifik pekerjaannya Mas Indra sekarang gitu ya, kita tarik garis besar tadi kan sebagai seorang mentor. Poin penting apa sih dari yang dikerjakan Mas Indra ini secara skill mungkin yang perlu dilatih, yang bisa dijadikan bekal buat anak-anak muda yang memang passionnya suka berkomunikasi gitu. Pada akhirnya mereka aku mau juga dong sharing kayak Mas Indra nanti suatu saat nanti dengan skill yang gue punya gitu misalnya. Nah, yang pasti ya kalian perlu untuk melatih communication skill, of course ya. Itu kunci utama juga ya sebenarnya. Kita bisa, kan kita harus dua arah nih, nggak bisa kita satu arah ya kalau kita mau transfer knowledge kita gitu. Jadi at least kita, saya nggak bilang saya ahli ya teman-teman, saya masih belajar juga, karena communication is a process gitu. Nggak bisa kalian serta-merta jadi bagus dan punya stylenya masing-masing. Yang penting kalian bisa deliver your idea to others dan orang lain bisa paham apa yang kalian mau sampaikan. Ya, jadi itu satu tahap di mana kalian perlu untuk bisa berkomunikasi dengan clear enough dan juga bisa diterima. Yang kedua, dari sisi kalian, ini yang mindset selalu saya praktekkan juga ya teman-teman. Jadi put yourself into their shoes. Gitu. Jadi siapa lawan bicara kamu, berempatilah dengan mereka. Gitu. Jadi kalian harus paham siapa lawan bicara kalian. Kalian harus punya, harus bisa tadi ya balik ya, ada adaptasi untuk bisa ngomong. Misalnya saya dengan Mbak Gita nih, saya oke, ini nanti sesinya kita nyantai, ya saya akan bawa dengan santai gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau dengan government official, not that acting, gue harus adjust supaya lebih formal. Bahasa yang saya pakai juga harus lebih baku ya kan, supaya lebih terlihat ada hal yang mereka nilai kan dari segi wibawa dan lain-lain. Nah itu kita harus tahu, harus put ourselves to their shoes, karena kita harus berempati. Kalau kita di posisi mereka, mereka ingin mendengar kita di bagian apa, seperti apa ekspektasi mereka. Gitu. Itu yang harus kita pelajarin juga. Gitu. Dan yang paling penting, yang terakhir adalah by teaching we learn. Itu salah satu motivasi saya ya. Kenapa saya akhirnya menjadi seorang mentor sekarang ya, nggak tahu nanti ya. Tapi sekarang as a mentor ini sebenarnya dari proverb dari salah satu filosofer di Yunani ya. By teaching we learn. Jadi kita dengan mengajar apa yang sudah kita ketahui, ya kan, kita akan belajar dari orang lain. Gitu. Kita akan belajar sebenarnya pemikiran kita apakah sudah benar, bisa diterima orang lain, dan mungkin ada insight yang kita bisa pelajari dari mereka. So it's like a validation, kalau benar apa yang pengetahuan yang kita punya, knowledge yang kita milikin, itu bisa diterima orang dan kita bisa belajar dari mereka. Gitu. Mereka akan berikan kita feedback, ya kan? Dan kita bisa improve apa yang sudah kita ketahui. Oh gitu ya, situasi perusahaan kalau mau mereka berinovasi, mereka juga harus mengubah culture, misalnya kayak gitu ya. Jadi, okay, that's the thing yang kita harus recognize. Kalau kita mau meningkatkan knowledge kita, ya kita harus mengajar. Kalau enggak, berhenti di kita. Mau kita baca buku banyak,
mau kita punya gelar banyak ya kan, banyak gelar banyak, tapi kalau kita tidak pernah memberikan ilmu itu ke orang lain, akan jadi sesuatu yang justru menjadikan kita menjadi orang yang kaku gitu, karena kita tidak belajar dari orang lain. Iya kan, jadi perspektif kita sempit gitu. Tapi kalau kita mengajar justru kita jadi open minded ya, karena kita tahu perspektif orang kayak gimana sih. Bahkan saya belajar banyak juga dari student-student saya gitu. Ya kan, bagaimana mereka menanganin karakternya, ada yang begini, ada yang begitu, banyak banget ratusan anak yang saya handle. Mereka kan punya perspektif masing-masing, dan ada positif yang kita pelajarin dari mereka, ya kan, ada juga challenge yang kita harus taklukkan gitu ya. Gimana sih untuk bisa berkomunikasi dengan orang yang seperti ini, gimana sih supaya bisa merubah yang sukanya diem-diem aja nih, nggak open cam gitu ya. Jadi gimana supaya men-trigger mereka supaya lebih aktif, ya kan. That's challenge, ya kan. Tapi kita belajar jadi tahu nih, ya kan, strateginya gimana sih, ya kan. Nah itu yang kita bisa pakai juga sebenarnya waktu kita tadi ya, balik ya, berempati, kita dealing with people in business, in industry, ya kan. Networking kita kan butuh itu ya. Gimana ngadepin orang ini, ya kan. Gimana yang ngadepin yang begini, tipenya orangnya. Nah, itulah mengapa penting kita juga perlu mentransfer knowledge kita ke orang lain. Gitu. Luar biasa. Benar-benar emang apa ya? Itu juga semuanya juga nggak bisa didapetin dengan sekali belajar ya, kayak tadi saya bilang, it's a long story gitu, harus ada experience, harus ada error-errornya dikit gitu ya, harus ada strugglingnya dikit mungkin untuk bisa memahami gitu, karena kita berinteraksi dua arah nih gitu kan, yang biasanya berpikir dengan kepala sendiri, berdialog dengan kepala sendiri, sampai akhirnya harus bisa open gitu, bisa interaksi secara live, itu kan pasti butuh butuh ketepatan dalam bicara dan kecepatan dalam menyesuaikan seperti itu ya. Nah, to be honest, Mbak, to be honest, saya introvert gitu kan. Saya orang introvert. Nah, tapi saya mencoba untuk melawan diri saya. Dari situlah kita keluar dari comfort zone. Gitu. Benar. Ya, kita harus melawan diri kita. Yang kita perlu taklukkan tuh sebenarnya mindset kita sih sebenarnya. Saya tahu saya introvert, saya nggak suka socialize membuat saya capek, itu pasti ya. Saya sebagai introvert ngerasain itu ya, udah meeting maraton gitu kan, capek gitu kan. Draining ya. Kalau bahasa anak muda sekarang. Tapi kita harus challenge itu, kalau enggak kita nggak masuk kepada growth zone. Jadi kita harus keluar dari situ. Coba push your boundaries, ya kan. Kalian harus keluar dari comfort zone kalian untuk bisa kalian bertumbuh. Walaupun kita capek, draining gitu ya. Tapi at some point kita akan merasa signifikan banget nih growth skill aku gitu ya. Aku bisa ngomong dengan lancar. Boro-boro Mbak, aku dulu ngomong gini aja nggak pede, Mbak. Tuh ya, Anes ya. Ini salut banget sih, maksudnya emang ya nggak semua gitu ya yang ekstrovert bahkan gitu ya, kadang juga takut juga berinteraksi sama orang gitu, mungkin bermasalah dengan PD atau segala macam gitu, background ke belakang kalau kita tarik gitu. Itu tidak, menurutku sih memang kalau yang mau kita ekstrovert, mau kita introvert, kalau kita punya kemauan yang besar ya untuk bisa push to the limit gitu, ninggalin segala macam comfort zone yang bikin kita malas, yang bikin kita nggak sulit untuk berkembang gitu ya. Nah itu pasti bisa ujung-ujungnya semua. Betul. Betul. Nah Mas Indra, setelah kita belajar nih banyak nih dari Mas Indra, dapat sudut pandang, dapat tips, dapat pesan yang oke banget nih. Kita pengen tahu dong, Mas Indra tuh terinfluence dari siapa atau dari apa sih? Mungkin ada referensi atau mungkin ada sesuatu yang kita bisa tuju untuk kita juga bisa lihat, punya sudut pandang yang sama, atau buku maybe, atau orang, tokoh. Boleh tahu Mas Indra? Oke. Thank you Mbak Gita. To be honest, aku
seorang penggemar buku biografi ya teman-teman. Jadi sering baca kisah-kisah perjalanan orang-orang yang udah sukses ya. Iya. Almarhum juga ada. Jadi beberapa buku yang mungkin aku juga mau show ke kalian. Kelihatan nggak ya? Sik. Yang aku pertama kali baca buku biografi adalah buku nggak kelihatan ya? Mungkin matiin. Ya ini buku biografi pertama. Tebel banget ya. Ada sekitar 700 halaman kalau nggak salah. Gue nggak pernah suka buku biografi sebenarnya. Biasanya buku motivasi aja. Baru ini gue kaget ya, peninggalan Steve Jobs itu semua orang di seluruh dunia menangisin gitu ya. Tapi gue penasaran kenapa ya gitu. Akhirnya dia bisa berpengaruh itu ya. Yes, akhirnya gue baca buku ini dan gue jadi tahu sebenarnya pelajaran apa sih yang gue bisa ambil gitu. Dari sini gue pertama tertarik dengan dunia teknologi juga ya, Mbak Gita. Itu pertama kali gue tertarik buat terjun di dunia digital dan teknologi gitu. Jadi selama karir gue selalu relate dengan perusahaan teknologi gitu. Dan mimpi gue sedikit tercapai nih sebenarnya. Di akhir gue bisa apa nih? Ya terakhir kan gue kerja di Apple juga ya Mbak. Itu salah satu Apple, walaupun bukan headquarternya tapi lebih ke inisiatifnya gitu ya sebagai seorang mentor. Nah tapi gara-gara buku ini yang membuat saya bisa tahu nih value-value apa sih sebenarnya yang dipraktekkan oleh Steve Jobs selama dia di Apple ya, karena perjalanannya itu asam pahit ya. Kalau kita bilang nggak semua bagus dari sisi Steve Jobs. Iya. Banyak hal negatifnya juga. Ya kan? Dan itu proses karena kita bisa lihat transformasinya dari dia leadership yang asal-asalan sampai akhirnya dia jadi return to the company again and fix all the thing. That's the awesome part. Kenapa kita perlu melakukan hal yang sama. Kita kadang butuh waktu untuk bisa bertransformasi, untuk bisa menjadi orang yang lebih baik. Gitu. Biar waktu yang menjawab kalau kita bisa gitu ya. Iya, benar. Waktu yang menjawab. Itu salah satu hal yang diajarkan di buku ini ya. Dari terinfluence jadi bagiannya gitu. Ya, keren itu banget. Salah satu motivasi ya. Nah, buku biografi ini aku belajar untuk dari sisi produk juga secara teknikal ya. Produk gimana sih eksplorasi produk, akhirnya memunculkan suatu ide kenapa produk ini nggak ada di market tapi bisa sukses. Nah itu yang juga menarik sih teman-teman. Inovasi ya, berkaitan inovasi itu selalu tidak menyenangkan. Perubahan di mana-mana gitu nggak sih, sekecil apapun. Betul. Gitu loh. Betul. Ya, nah ini berkaitan juga nih Mbak Gita sama buku yang kedua. Yang buku kedua adalah si tahu ya, Elon Musk. Gitu. Nah ini siapa yang nggak tahu? Yang lagi hits ya. Nah ini gue beli bukunya 2000 berapa ya? 2016. Jadi sebelum dia sukses become the first billionaire in the world, ya kan? The richest man in the world, gue udah baca bukunya. Gitu. Dan gue yakin dia akan sukses karena yang membedakan adalah belief and consistency. Itu yang diajarkan sama perjalanannya Elon Musk ya. Gitu. Elon Musk sama ya, nggak semua selalu baik gitu ya. Iya. Dari sisi dia perjalanan hidup tuh, kita sebagai manusia pasti belajar dari kesalahan. Betul. Ya nggak? Pasti ya, kita ada sisi jeleknya juga kan. Iya. Gitu. Nah sama mereka ini yang sukses juga dulunya banyak banget masalah yang dihadapin gitu. Ya itu yang membentuk mereka akhirnya menjadi seorang leader yang visioner. Gitu. Dua-duanya visioner ya, Elon Musk sama beda generasi aja, Steve Jobs di era ya 60-90-an, terus sekarang Elon Musk hadir memenuhi ekspektasi di generasi sekarang. Karena yang menarik adalah belief-nya adalah kegagalan dia dari launch roket yang pertama SpaceX sampai di
mendapat pressure dari NASA dan lain-lain direndahkan, dia tetap keep going apapun, walaupun menyakitkan, tunjukkan yang terbaik dari apa yang kamu buat gitu. Itu yang kenapa kita perlu push the limit ya gitu. Itu yang sebenarnya kita ada at some point akan membuktikan kalau kita bisa gitu. Kita nggak tahu sebenarnya potensi diri kita tuh sampai mana, jadi kita harus terus push diri kita. Bener banget. Sampai kita ketemu. Bener. Ya sampai akhirnya bisa bikin Tesla, ya kan? Terus juga Boring Company. Kalau di sini bukunya sampai Tesla aja ya. Bahkan Teslanya belum sesukses baru sukses mau sekarang gitu ya. Iya, masih terhambat yang di model 3 itu ya, yang sempat jadi isu. Itu juga challenge ya, karena pressure-nya luar biasa ya. Dia harus produksi 30.000 mobil kalau salah dalam waktu singkat, sementara resource-nya terbatas gitu. Sampai dia harus nginep di pabrik dan lain-lain. Itu menunjukkan komitmen yang luar biasa gitu. Nah itu sama ya, komitmen, kita harus punya komitmen. Kalau kita percaya dengan visi kita atau kita percaya akan apa yang mau kita capai, kita juga harus komit, ya kan? Kalau kita allocate 30 jam untuk kita tahu itu bisa selesai dalam rentang tersebut, ya kita harus push gitu kan. Sehari mau 5 jam mau berapa, ya kan? Yang penting konsisten, komit kita mau nyampe ke 30 jam tersebut gitu. Targetnya pasti tercapai gitu. Mau butuh berapa waktu lama gitu, kita pasti akan sampai ke titik itu. Tinggal effort kita mau taruh berapa lama nih gitu. Nah yang terakhir ini masih balik lagi ya teman-teman, ini agak berbeda. Mungkin bukan tipe yang visioner, tapi ada hal yang saya kagumi, yaitu CEO yang sekarang ya, Tim Cook. Nah, jadi kalau di buku ini memang bukan sesuatu yang semenarik Steve Jobs gitu ya. Kalau saya bilang journey-nya kan memang nggak panjang ya, Tim Cook. Kalau diceritakan dalam buku ini, kayak as usual lah, kayak kehidupan perjalanan itu kayak perjalanan karir kita semua, general people. Nah makanya value-value yang dibawa oleh Tim Cook ini sangat menarik ya. Dia bisa merubah Apple yang hanya dikenal dengan inovasinya, tapi bisa mengenalkan, merubah, memberikan value yang lebih dengan dia memperkenalkan salah satunya education initiative. Nah itu yang saya kerja sekarang ya teman. Itu salah satu bentuk kontribusinya. Dia punya value, Apple itu mendukung pendidikan di seluruh dunia. Ya, ada environmental. Jadi value ini mereka mengambil semua dari supplier yang bertanggung jawab semua komponen dan lain-lain. Jadi mereka memastikan bahwa ini tuh nggak berdampak kepada lingkungan, di mana dia diambil komponennya dari mana, dan tidak merusak lingkungan. Jadi benar-benar pengelolaannya diatur dari hulu ke hilir gitu. Dan juga mereka celebrate diversity ya, jadi menghargai banyak perbedaan ras, ethnicity, background, ya kan. Itu yang membentuk kenapa Apple bisa seperti sekarang ini ya, karena bisa diterima semua orang, karena penting punya diversity. Perbedaan itu yang memberikan suatu inovasi gitu. Ya, itu yang benar-benar memberikan value kepada masyarakat, kepada orang, kepada user mereka. Ya kan. Nah, itu salah satu ya. Sebenarnya banyak lagi value yang Tim Cook terapkan di dalam semua program dia ya. Bahkan dia sampai hire orang yang khusus bisa menyampaikan message tersebut ke dunia. Dia sampai hire satu orang yang menangani hal tersebut. Itu menunjukkan bahwa keseriusan dia untuk bisa memberikan value. Jadi kita nggak cuma take, tapi bisa give. Take profit oke, tapi we need to give back, ya kan? With the value ya, yang apa yang company bisa offer. Itu yang kadang dilupakan ya sama banyak perusahaan sekarang. Nah itu bagian dari praktek bisnis etik ya sebenarnya ya. Yes. Tadi saya juga mau highlight
kenapa kita perlu etika ya. Nah, itu kita perlu selain dari etika kita sebagai manusia, dari sisi bisnis pun kita harus junjung itu, karena kita juga dinilai ya punya karakter ya. Responsibility suatu perusahaan itu menentukan reputasinya kan. Nah, makanya kenapa dia bisa sampai di milestone sekarang, karena konsistensi untuk mereka berkontribusi balik. Mereka bisa melakukan praktek dengan beretika, gitu. Praktek bisnis yang beretika. Gitu. Itu sih value dari buku yang pernah gue baca. Jadi kalau teman-teman silakan ya, lumayan tebal-tebal, ya kan? Bukan tebal lagi, tapi sangat menginspirasi sih, tokoh-tokohnya super gede banget gitu. Udah siapa yang nggak tahu gitu loh mereka bertiga ini saat ini gitu ya. Dan tapi menarik sih tadi yang soal membahas bukunya dari Bapak Tim Cook. Dari Bapak Tim Cook ini yang ditarik dari saya sendiri sih satu pelajarannya ya, walaupun ini tuh bergerak di industri IT, tapi kan kita bikin produk ini untuk manusia, dan produk ini sangat memanusiakan manusia. Dia aware dengan siapa produk ini ditujukan. Jadinya gimana ya? Jadinya ya benar-benar seperti mempelajari apa yang kita butuhkan dan benar-benar adapt gitu. Walaupun ini tuh bentuk dari teknologi yang memang futuristik banget, tapi tetap back kepada siapa yang menggunakan, siapa yang disasar, dan mungkin mirip-mirip sama ngejalanin empathy marketing gitu, jadi lebih gitu dengan situasi market gitu. Menarik banget sih, jadi pengen baca nih habis ini nih, luar biasa. Kalau yang Bapak Steve Jobs kebetulan saya sendiri udah gitu. Yes. Semoga bisa bisa anak-anak muda di luar sana nih gitu. Kita nggak menutup kemungkinan untuk bisa belajar. Emang sih kalau misalnya kita ngikutin sosoknya secara online gitu ya, tokoh-tokoh ini kita ngikutin beritanya gitu kan, sama juga gitu, ada yang bisa dipelajari, tapi kan dari biografi itu sendiri gitu ya, benar-benar ngupas secara dalam siapa sih sosok ini yang trigger dia bisa sampai sebesar ini. Kalau dari saya sendiri sih memang lebih suka baca berita, lebih tertarik sama background orang, kenapa begini, kenapa begitu. Makanya nih sekarang excited banget sama Mas Indra untuk kita bincang-bincang saat ini, luar biasa banget. Nah kalau gitu buat anak-anak muda yang pengen ngikutin Mas Indra lebih jauh nih di dunia online gitu ya, di mana sih kita bisa nge-reach gitu, mungkin sosial media? Yes. Ya, biasanya saya paling aktif di LinkedIn sama Twitter ya teman-teman. Karena kebetulan memang kalau LinkedIn biasanya saya share banyak learning dari pembelajaran saya kayak gitu ya. Kemudian juga mungkin event-event, atau mungkin juga saya biasanya bikin beberapa materi template yang kalian bisa gunakan juga ya, terutama untuk teman-teman di bisnis ataupun di startup. Itu biasanya semoga bisa membantu ya. Saya biasanya bikin Miro board kayak gitu, atau mungkin Notion. Nah kalau di Twitter juga bisa, teman-teman juga follow. Biasanya saya repost juga sih dari LinkedIn, saya post ulang di Twitter. Nah silakan di follow aja ya teman-teman. Kalau Instagram ada, tapi saya biasanya untuk lebih ke private life sih. Nanti lihatnya foto ini aja, story anak-anak saya aja. Iya benar. Pokoknya yang platform tercepat yang kita kalau mau nanya-nanya gitu. Berarti tadi ada 2 ya, LinkedIn dan Twitter. Luar biasa. Terus langsung teman-teman semua yang mau belajar. Ya, feel free kalau mau nanya ataupun saya juga ada kemarin baru masuk ke EDP List Mentor. Kalau teman-teman boleh cek di edplist.com. Jadi itu suatu platform yang bisa menghubungkan kita dengan mentor dari berbagai negara. Gitu. Jadi kita mau tahu tentang UX misalnya, kita bisa nanya orang yang langsung bekerja. Tuh.
bisa, kita bisa booking jadwalnya. Nah, saya juga baru join di sana, jadi kemarin baru sempat mentoring 1 orang. Nah, teman-teman silakan ya, kalau memang saya lagi ada waktu, silakan bisa booking juga di sana. Kita bisa ngobrol bareng, mungkin founder-founder atau mungkin juga dari kalian yang masih mahasiswa mau cari pekerjaan, atau kalian dari industri manapun ya, silakan ya teman-teman, masih mau scale up atau bukan scale up ya, tapi mau tanya nih tentang skill, atau mungkin kalian mau shifting karir. Nah, saya juga mungkin punya pengetahuan yang bisa membantu kalian. Saya nggak bilang ahli ya teman-teman, tapi bisa membantu dari pengalaman saya selama bekerja, selama berkarir. Luar biasa Mas Indra, udah banyak nih bekalnya nih, kita tinggal praktekin, tinggal cari referensi lagi untuk memperkuat nih apa yang barusan disampaikan, atau mungkin bisa tanya lebih langsung nih habis ini ke Mas Indra, monggo kalau masih ada yang butuh dicerahkan lagi gitu ya. Dan pertanyaan terakhir, nah Mas Indra, jadi kan tadi kita udah dapat bekal banyak banget nih ya, dari segi cerita perjalanan hidup sampai ke pesan-pesan yang bisa kita ambil gitu ya, bekal-bekal nanti gitu kalau kita mau berkembang dalam dunia karir gitu yang akan kita hadapi nanti gitu. Kita mau tahu dong pesan terakhir nih di sesi interview saat ini buat anak-anak muda yang haus akan motivasi. Gimana Mas Indra, boleh disampaikan? Yes. Thank you Mbak Gita. Jadi basically yang paling utama ya teman-teman, kalian harus show your character, ya kan? Kalian harus berpegang teguh sama prinsip hidup kalian ya. Nah, itu yang penting, karena itu yang membuat kalian bisa survive di dunia yang terus berubah ini ya. Jadi kalau tadi mungkin beberapa value udah disebutin ya tadi di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, itu sebenarnya bagian dari apa yang harus kalian terapkan di dalam kehidupan kalian, dalam prinsip kalian. Ya, ada banyak value yang mungkin berkenan untuk kalian menjadi pegangan. Itu yang nunjukin karakter, karena nanti kalian akan dinilai berdasarkan apa yang kalian show ke orang, ya kan? Kalau kalian jujur, you will be believed as a honest person, gitu. Kalau kalian energetic, everyone will see you as a energetic person. Gitu. Jadi kalau orang ngomong don't judge by the cover, no, people really judge by cover. Ya, setuju. Itu udah jadi naluri manusia. Ya, makanya perlu kalian untuk tunjukin, karena kalian nanti bekerja, ya CV kalian, kemudian cara bahasa kalian itu menunjukkan karakter kalian, itu dinilai oleh recruiter gitu. Bahkan dari kita cara foto aja bisa dilihat gitu ya. Apa yang kita post di sosial media juga jadi pertimbangan. Gitu. Itu yang menunjukkan karakter kita. So, first thing first, kalian harus bisa menunjukkan karakter kalian, ya kan? Prinsip kalian dalam hidup. Dan yang kedua adalah kalian juga harus bisa tadi ya memberikan mentransfer knowledge kalian ke orang lain. Jangan berhenti di kalian aja. Teman kalian yang mungkin mau mulai bekerja, kalian harus kasih tahu, ini loh, gue udah pernah di sini. Itu salah satu hal kenapa aku baca buku biografi itu Mbak Gita. Karena dari situ banyak value, hal-hal yang nggak kita pelajarin di luar sana. Dan itu sudah sudut pandang. Dan mereka sudah melalui itu. Dan kita nggak perlu susah-susah di tempat yang sama gitu. Kecuali Tuhan mengizinkan ya, kalau kita memang harus sama cobaannya, yes. But of course kalau dari situ kita bisa ambil hikmahnya apa, value-nya apa sih, supaya tidak terjadi hal yang sama. Itu yang kita perlu sampaikan knowledge kita. Gitu. Cukup 2 itu aja teman-teman. Saya rasa yang paling bisa saya sampaikan dan highlight dari tadi ya, panjang ya Mbak ya conversation kita, tapi 2 itu yang mau saya highlight. Itu banyak teman-teman yang kadang lupa ya, mengejar banyak materi tapi kalian lupa untuk bisa belajar invest ke diri kalian, juga
ke orang lain gitu. Harus dua arah ya. Lagi-lagi Yes. nih Mas Indra gitu. Luar biasa banget. Apa namanya? Memang apa ya? Lebih banyak juga daripada, maksudnya gini, lebih banyak hal yang kita juga bisa tambahkan ke diri kita sendiri. Dan selain kita juga belajar secara mungkin ya teori, secara karir, secara job desk gitu, secara skill gitu. Tapi memang apa ya, kemampuan untuk bisa kasih makan ke diri sendiri juga itu harus juga diutamain gitu ya, untuk menghadapi situasi saat ini. Ya, gimana ya, sebanyak-banyaknya kita belajar, tapi kalau kita nggak punya kapasitas yang cukup untuk bisa mengaplikasikan atau bahkan menampung atau bahkan mempraktekkan gitu ya itu sama aja gitu ya. Betul. Gitu. Bener. Ya itu value ya Mbak ya. Itu kan jadi value kita ya. Jadi kalau kita value, bisa membantu orang lain ke level yang sama, kita kan pasti naik terus ya. Dan orang lain di bawah kita akan mengikuti kita. Itu value yang kalian berikan ke orang lain. Betul. Ya kan? Luar biasa banget. Mas Indra, terima kasih banyak ya udah mau diajak ngobrol nih. Sama-sama Mbak. Ini teman-teman, ini kita udah cukup lumayan malam gitu. Nah, itulah dari sini kita belajar gitu, bahwa waktu itu selama kita kita mau menyediakan untuk berbagi atau kita mau menyediakan untuk belajar gitu, ketika kita haus untuk mendapatkan sesuatu input atau yang bisa nge-upgrade, sebenarnya juga gimana ya, sebenarnya waktu itu tidak membatasi gitu. Seperti saya saat ini nih belajar sama Mas Indra gitu ya, semoga kalian juga bisa dapetin pesan yang sama dari apa yang kita barusan bincang-bincang gitu ya Mas Indra ya. Terima kasih banyak. Thank you juga. Waktunya dari saya pribadi, seneng banget bisa dengerin banyak insight dari Mas Indra. Jadi banyak belajar lagi. Yes, sama-sama Mbak Gita. Iya, thank you. Terima kasih banyak ya Mas Indra. Sukses terus nih buat kedepannya nih. Visinya dari segi karir atau mungkin kedepannya lagi ada yang mau dikerjakan hal-hal baru, pokoknya semoga sukses.